Selamat pagi kelas 11. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi kelas 11. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi untuk anak ibu. Jumpa lagi kita di hari Kamis di pembelajaran pertama belajar sejarah Indonesia. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk memulai pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu bersatu dalam doa. Yang pimpin doa, Mardian. Oke, pimpin teman-temannya dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Mardian. Nah, sekarang ibu akan absen anak-anak ibu yang hadir, angkat tanganmu dan katakan hadir ya nak. Yang pertama Agus Riaja, Citi Nayora, Desi Putriani, Destianti Wulandari, Reski Ramadhani, Hadir, Bu. oke, Rido. Nah, sekarang coba perhatikan. Udah siap belajar dengan ibu pagi ini anak ibu? Siap. Coba lihat bajunya rapi enggak? Rapi. Coba keluarkan bukunya. Belum ada buku sejarah di atas mejanya. Keluarkan anak buku sejarah. Semua buku sejarahnya dikeluarkan. Gak ada buku mata pelajaran lain selain mata pelajaran sejarah. Oke. Gak ada sampah di bawah meja bukan nak? Ada. Oke. Dan dikeluarkan semua buku sejarahnya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi baru, masih ingat kalian apa materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang Sumpah Pemuda. Tanggal berapa Sumpah Pemuda dihasilkan? 28 Oktober. Tanggal 28 Oktober tahun berapa? 1928. Nilai-nilai Sumpah Pemuda yang masih kalian ingat? Satu aja. Dari 7 nilai Sumpah Pemuda, satu saja yang masih kalian ingat apa? Cinta tanah air dan bangsa. Iya, tepat sekali. Cinta tanah air dan bangsa. Nah, sekarang ibu mau memberikan kepada anak ibu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ada 6. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik anak-anak ibu mampu untuk mengidentifikasi latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia dengan tepat. Yang kedua, anak ibu mampu menjelaskan sifat pendudukan Jepang di Indonesia dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak ibu nanti mampu untuk melakukan presentasi dari hasil mading yang sudah kalian buat ya nak. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, tujuan yang pertama sampai keempat yang akan kita capai. Sedangkan tujuan kelima sama keenam itu akan kita capai di pertemuan selanjutnya. Pertemuan minggu depan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Bisa dipahami tujuannya nak? Nah, untuk manfaat mempelajari materi ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Apa ya manfaat dari kita mempelajari materi ini? Yang pertama manfaatnya nak, kita bisa tahu bagaimana awal mula penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Jadi kita lebih menghargai kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang itu adalah hasil dari perjuangan nenek moyang kita melawan kedudukan Jepang. Bisa dipahami anak-anak ibu? Nah, sekarang untuk KKM. Nah, untuk KKM yang akan kamu capai di materi ini sama dengan KKM di pertemuan sebelumnya. KKM adalah 65. Jadi nah, nilai minimal paling minimal nilai yang harus kalian capai itu adalah 65. Lebih dari 65 itu jauh lebih baik. Bisa ya anak ibu? Nah, sekarang ibu akan tunjukkan sama kalian gambar. Nah, ini gambar apa nak? Gambar motor dan juga gambar mobil. Mobilnya merek apa tuh?
berangkat dari Pulau Buda ke Pekan, ini buatan negara mana? Apakah buatan Indonesia? Buatan negara mana nih, Nak? Iya, ini adalah buatan dari negara Jepang. Jadi motor yang kita gunakan saat ini, mobil yang kita gunakan saat ini merupakan produk-produk hasil buatan dari negara Jepang. Apa ya, Nak, pengaruh atau hubungan dari motor dan mobil ini dengan materi kita nanti akan Ibu jelaskan. Selanjutnya, ini gambar apa, Nak? Iya, kapal yang hancur, atau ini lebih tepatnya adalah pangkalan minyak. Ada namanya pangkalan minyak Pearl Harbor, mirip dari Amerika Serikat, yang dibom atau dirusak oleh negara Jepang. Nah, kemudian ini adalah gambar dari apa? Iya, kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, sudah memperhatikan gambar, Ibu ada video, coba kita tonton bersama-sama ya, Nak. Dive Bomber dan 43 pesawat tempur di serangan gelombang pertama. Jadi kedatangan Jepang ke Indonesia itu, Nak, berawal dari peristiwa Pearl Harbor atau penyerangan pangkalan laut milik Amerika Serikat yang dilakukan oleh negara Jepang. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa. Bisa kalian pahami, anak-anak Ibu? Bisa. Nah, sekarang Ibu ingin membagikan anak-anak Ibu ke dalam 6 kelompok, ya. Kita akan berdiskusi, kemudian nanti anak-anak Ibu akan membuat tadi. Nampak, Nak? Nah, Ibu akan membagikan anak-anak Ibu ke dalam 6 kelompok. Di sini ada yang pertama kelompok Bandung. Ya, kelompok Bandung itu terdiri dari Ilham A, Hasriani, Novi, Manda, Rodan, Dian, dan Aldi. Yang kedua ada kelompok Semarang, itu ada Seswa, Nurbaiti, Tiara Ayu, Yesi, Indah, dan Yelsi. Nah, sekarang Ibu minta, Nah, coba kalian bentuk kelompok, ya. Bergabung dalam kelompok, 4 meja digabungkan jadi 1, ya. Bergeraklah sekarang. Kelompok dulu berdasarkan kelompoknya. Sudah dapat ya nama kelompoknya masing-masing, ya. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu coba tentukan ketua kelompoknya. Ada 3 yang harus kalian tentukan. Ketuanya siapa, moderatornya siapa, sekretarisnya siapa, atau notunannya, ya. Jadi pada saat minggu depan kita presentasi, Nah, ada moderator yang membuka, mengenalkan, dan menutup presentasi. Ketua dia yang mengarahkan dan mengorganisir kalian apa yang akan dilakukan. Notulen dia yang akan menulis di LKPD. Bisa dipahami? Coba tentukan ketuanya, Nah. Ketua, notulen, dan juga moderatornya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan anak-anak Ibu LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang Ibu akan bagikan modul. Modul ini adalah untuk tambahan bahan baca kalian dalam merancang proyek yang akan kalian lakukan, ya. Jadi setiap kelompok dapat 1 modul. Nah, kita akan membuat mading. Ini kan tugasnya proyeknya agak besar, ya. Nah, membuat mading. Mari kita, Nah, kita sepakati dulu aturan main atau peraturan untuk membuat proyek ini, ya. Yang pertama, tempat pelaksanaan proyeknya. Mau di mana kita laksanakan? Di sekolah. Di rumah aja, ya, Nah. Iya, di rumah boleh, di sekolah boleh. Waktunya
sudah sampai sini. Atau hal-hal yang mau ditanyakan seputar pengerjaan proyek boleh ditanyakan sama ibu. Boleh ditanyakan melalui WA, boleh datang langsung ke kantor. Iya, apa aja alat dan bahan yang harus kalian siapkan untuk membuat proyek. Madingnya itu ibu minta dikerjakan di satu kantor. Berarti otomatis yang dibutuhkan adalah kantor. Kemudian karena mading itu kan biasanya terdiri dari gambar-gambar yang ditempel. Kalian butuh karton, kalian butuh gambar. Gambarnya itu boleh kalian cari di internet, kalian print, kalian gunting boleh. Kemudian kalian butuh gunting dan butuh juga lem. Jadi itulah bahan-bahan dan alat-alat yang kalian butuhkan untuk membuat mading. Nah, sekarang karena kalian sudah dapat LKPD dan kalian juga sudah mendapatkan modul, kalian rancang dulu. Kira-kira di mading nanti kalian akan membuat apa? Ya, kalian kerjakan di draft mading kalian. Oke, mulai diskusi, dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi. Masing-masing dari kelompok, ketuanya aja yang mewakili. Setiap kelompok, ketua kelompok berdiri di tempat dudukmu. Kamu bacakan secara singkat aja kira-kira nanti mau buat apa di dalam madingnya. Bisa nak? Ketuanya ya. Bisa kita mulai dari sekarang? Nah, ibu mau dimulai dari kelompok Semarang. Kelompok Semarang, kelompok 2. Kira-kira nanti di madingnya mau buat apa? Oke, pada kelompok Semarang. Baiklah, kami bahas di mading kami nanti yaitu tentang awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Jaya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Semarang. Dan yang terakhir kelompok 6, kelompok Surakarta. Baiklah, saya dari kelompok 6 atau kelompok Surakarta akan menjelaskan tentang apa yang akan kami buat di mading nanti, yaitu kami akan menempel sebuah foto-foto tentang masuknya Jepang ke Indonesia, sambutan rakyat Indonesia, dan pembentukan pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Nanti kami di situ akan membuat menempelkan foto-foto atau gambar dan sedikit penjelasan di mading kami tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa. Berarti masing-masing anak-anak ibu sudah tahu ya kira-kira nanti di mading teman-temannya, di mading kelompok lain dia akan membuat cerita atau peristiwa apa, ya materi apa. Bisa dipahami sampai sini nak? Bisa. Nah, ibu ingin mengingatkan kembali untuk jadwal pengerjaan mading, proyek mading kalian adalah 1 minggu atau 7 hari. Kemudian ibu ingin mengatakan di pertemuan pertama ini kita sudah diskusi kan nak? Nah, sudah diskusi tentang gambaran mading yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti di pertemuan kedua nak, di pertemuan minggu yang akan datang di hari Kamis, anak-anak ibu akan mempresentasikan madingmu di depan kelas. Jadi madingnya nanti ditempelkan, kalian semua anggota kelompoknya maju, kalian presentasikan. Bisa nak? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu tentang materi yang kita pelajari hari ini atau proyek yang akan kalian kerjakan di rumah? Ada yang mau ditanyakan nak? Paham semua ya? Nah, sekali lagi ibu ingatkan,
bilang kita masih tetap akan presentasi. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Karena kita sudah berakhir di akhir pembelajaran. Oke, tetaplah duduknya berdasarkan kelompok ini. Nanti setelah selesai berdoa, baru kembali ke posisi semula ya nak. Nah, sekarang berdoa dulu. Yang pimpin doa Agusri. Oke, Agusri. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran bagi yang kita berdoa dulu terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi anak-anak ibu. Oke, selamat pagi kelas 11. Semangat hari ini ya nak. Oke, jumpa lagi dengan ibu di hari Kamis. Kita belajar sejarah Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan doa ya nak. Salah satu anak ibu pimpin doa, Zulfika ya. Zulfika pimpin temennya dalam doa nak. Oke, makasih anak ibu Zulfika. Sekarang ibu akan lakukan absensi. Yang ibu panggil namanya, angkat tangan dan katakan hadir apabila hadir ya nak. Yang pertama, Agusri, Cindy Nayora, Desi Putriani, Devianti Wandari, Dian Samiati, Diki Naldi Gunawan, Vika, Fitri Endriani, Hasriani Dwi Anjani. Oke, udah siap belajar dengan ibu hari ini nak? Coba perhatikan bajumu rapi nggak? Ada sampah di bawah mejanya nak? Coba semuanya keluarkan buku sejarahnya. Dikeluarkan buku sejarahnya. Udah keluar semua buku sejarahnya nak? Oke. Sekarang ibu mau tanya sama anak-anak ibu, masih ingat nak apa materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Apa materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya nak? Kedatangan Jepang ke Indonesia. Awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari peristiwa apa, ada yang ingat? Iya, benar sekali. Pengeboman minyak di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Hawaii. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang materi kedatangan Jepang ke Indonesia. Kalian juga sudah membuat draft atau materi yang akan kalian tuangkan ke dalam mading. Nah, sekarang ibu mau menyampaikan kepada anak ibu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Di pertemuan sebelumnya, poin pertama sampai keempat sudah kita capai kan ya? Nah, sekarang yang akan kita capai untuk pertemuan hari ini adalah poin kelima dan keenam. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, anak-anak ibu mampu membuat mading tentang kedatangan Jepang ke Indonesia dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, anak-anak ibu mampu melakukan presentasi terkait pembuatan mading tentang kedatangan Jepang ke Indonesia dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, manfaat kita mempelajari materi ini seperti minggu lalu dibilang, kita jadi mengetahui bagaimana awal mula sejarah kedatangan Jepang ke Indonesia. Jadi, manfaat lain dari kita presentasi hari ini, kalian bisa lebih percaya diri untuk tampil di depan orang lebih banyak. Karena kalian kan hari ini presentasi di depan ibu dan juga di depan teman-temanmu. Sampai sini tujuan dan manfaatnya bisa dipahami anak-anak ibu. Nah, sekarang untuk materi yang kita pelajari hari ini masih sama, yaitu tentang kedatangan Jepang ke Indonesia, tapi dengan presentasi hasil mading. Untuk KKM-nya nah masih sama kayak minggu kemarin. KKM-nya adalah 6
65. Jadi nilai paling minimal yang harus kalian capai itu adalah 65. Tapi ibu berharap kalian bisa mendapatkan lebih dari 65. Bisa dipahami ya anak-anak ibu? Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu, kemarin kan udah bentuk kelompok kita ya. Sekarang gabunglah dulu dalam bentuk kelompok lagi ya. Gabung dalam bentuk kelompok. Kita duduk berdasarkan kelompoknya, nah. Nah, ibu mau tanya sama anak-anak ibu, gimana dengan proyek madingnya? Sudah selesai, nak? Sudah selesai proyek madingnya, anak-anak ibu? Nah, coba ibu mau lihat jalan ke masing-masing kelompok, tunjukkan hasil madingmu ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2 coba tunjukkan. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, kelompok 6. Oke. Berarti semuanya sudah mengerjakan main ya, nak? Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu mempresentasikan hasil madingmu ke depan satu kelompok maju. Perhatikan nak, cara kerjanya. Kalian maju presentasikan madingnya. Nanti yang lainnya silahkan siapkan pertanyaan apabila ada yang ingin bertanya. Untuk menjawab pertanyaannya nak, kamu duduk dulu di tempat dudukmu. Nanti baru dijawab pertanyaan. Paham ya? Duduk dulu di tempat duduknya, baru dikasih pertanyaan dan kamu jawab. Bisa anak-anak ibu? Bisa. Nah, yang tampil pertama ibu acak aja ya. Ibu acak aja. Yang tampil pertama adalah kelompok. Ibu mau yang tampil pertama kelompok Maluku. Oke. Kepada kelompok Maluku, waktu dan tempat dipersilakan. Pagi teman-teman. Pagi. Ulangi nak, semuanya belum menjawab. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 atau kelompok Maluku akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mading yang akan dibacakan oleh teman-teman. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Alasan Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cabang logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Itu saja presentasi kami. Saya balikan kepada moderator. Ada yang mau bertanya? Oke. Sebelum bertanya, kelompok Maluku duduk dulu ya nak. Tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok Maluku. Oke, kepada kelompok lain, ada yang ingin bertanya kepada kelompok Maluku nak? Oke, kelompok Makassar. Catat pertanyaannya ya nak. Baiklah, saya dari kelompok Makassar. Saya ingin bertanya kepada kelompok Maluku. Pertanyaannya, coba sebutkan pelajaran apa yang kelompok teman-teman dapatkan setelah mempelajari kedatangan Jepang ke Indonesia. Bisa langsung dijawab anak ibu? Bisa. Langsung lagi jawab. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Maluku akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang kelompok kami dapatkan yaitu kami jadi mengetahui bagaimana pola bangsa kita dahulu sehingga dapat dengan mudahnya bangsa lain manipulasi dan menguasai negara kita. Setelah itu, kami juga jadi mengetahui ilmu pemerintahan dari Jepang. Sekian dari jawaban kami. Apakah kelompok 4 menerimanya? Oke, tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok Maluku. Selanjutnya yang tampil adalah kelompok Yogyakarta. Kepada kelompok Yogyakarta, waktu dan tempat dipersilakan. Bawa padinya.
ingin menampilkan hasil mading kami. Setelah kami lanjutkan mempresentasikan mading kami, yaitu sesi penjelasan, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Yang pertama yaitu sesi penjelasan yang akan disampaikan teman kita Tiara. Kepada Tiara, waktu dan tempat kami. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang mengirimkan pasukan angkatan tempur yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan yang disampaikan teman kita Tiara. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, apakah ada yang bertanya? Simpan dulu pertanyaannya. Silakan kelompok Makassar duduk ke tempat duduknya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Bandung. Saya ingin bertanya kepada kelompok Makassar. Mengapa kedatangan Jepang di Indonesia berjalan begitu cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia? Mengapa perjalanan Jepang datang ke Indonesia begitu cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia? Oke, cari dulu jawabannya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok Makassar akan menjawab pertanyaan dari kelompok Bandung. Jawabannya adalah kedatangan Jepang ke Indonesia berjalan sangat cepat karena Jepang berkembang menjadi negara industri dan imperialis. Maka Jepang ingin menguasai Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam, yang mana sumber daya alam inilah yang dimanfaatkan Jepang untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Apakah kelompok Bandung bisa menerima dari jawaban kami? Oke, tepuk tangan yang luar biasa. Jawabannya sangat tepat ya. Sudah tampil semua anak-anak ibu? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi dari hasil presentasi mading yang kalian sudah sampaikan, ibu mau melakukan evaluasi dari presentasi kalian. Kalian sudah bisa menyampaikan apa isi yang terdapat di dalam mading kalian dengan benar, dengan baik ya nak. Ibu berharap di tugas-tugas selanjutnya juga kalian bisa mengerjakan seperti ini, baik dan maksimal. Nah, dari refleksi pembelajaran kita hari ini, senang nggak dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Senang nggak? Senang. Kalau senang, berikan senyum yang terbaik dengan tepuk tangan yang panas. Oke, silakan anak-anak ibu, karena diskusi presentasinya sudah selesai, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing anak ibu? Sekali lagi ibu tanya, apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari dalam 2 pertemuan ini, nak? Cuma 3 orang yang paham. Paham anak-anak ibu? Oke, nah sekarang ibu mau memberikan tes kepada anak-anak ibu ya. Jadi di sini ada soal tes dari materi yang kita pelajari selama 2 kali pertemuan ini. Jawab soal tesnya ini anak-anak ibu. Ibu bagikan nanti, tulis nama, hari dan tanggal. Oper ke belakang ya. Silakan dijawab. Itu pertanyaannya adalah seputar materi yang kita pelajari selama 2 pertemuan ini ya.
dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, siapa yang bisa memberikan pembelajaran apa yang kita peroleh yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan masa kini atau bisa dibilang kesimpulan dari pembelajaran kita. Oke, kepada Desi, Ibu persilakan. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Nah? Kesimpulannya yaitu kedatangan Jepang yang dianggap sebagai saudara tua pada mulanya disambut dengan penuh harapan. Namun perlakuan yang kejam terhadap rakyat Indonesia menimbulkan kebencian rakyat Indonesia pada Jepang. Setuju dengan kesimpulan dari Desi, Nak? Setuju. Teman kita Desi. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Ilham Hendrawan. Kesimpulannya yaitu dampak penduduk Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengsara serta kehidupan yang semakin sulit. Tepat sekali, beri tepuk tangan untuk Ilham Hendrawan. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Enak karena dijajah oleh Jepang? Berarti kita harus lebih bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Jadi, untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, anak-anak ibu, kita akan belajar tentang Indonesia Merdeka. Ya, bagaimana proses Indonesia Merdeka akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Masih dengan kegiatan diskusi, tapi dengan materi yang beda. Yang beda. Bisa dipahami kelas 11? Karena kita sudah ada di akhir pembelajaran, untuk menutup pembelajaran atau pertemuan kita di hari ini, Ibu mau satu anak ibu menutup dalam doa ya. Kepada Fika, Ibu persilakan. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Selamat